Ya, kemarin waktu mendoakan itu, gitu ya, Ya. ada sesuatu hal yang Roh Kudus tunjukkan gitu. Nah, kenapa Hmm. kakak bisa tahu seperti ini? Karena kakak juga dulu mengalami begitu ya. Gitu. Jadi Ya. ada penyakit, ada keadaan tubuh kita itu, dan juga ada sesuatu hal yang terjadi sama kita itu bukan karena murni natural terjadi. Jadi bisa karena dosa kita, bisa karena dosa keluarga kita, keturunan keluarga kita, bisa juga karena kita sendiri gitu yang berhubungan. Jadi ada begitu banyak penyebabnya begitu. Jadi saya juga dulu seperti itu. Dulu sering pergi ke dukun dan segala macam, itu dulu sering begitu ya. Ada beberapa kali lah begitu waktu kecil gitu. Baru dulu juga saya apa ya namanya waktu kecil itu mengalami seperti pelecehan begitu. Tapi itu ternyata mengikat. Jadi iblis itu bisa masuk melalui keadaan dosa-dosa kita masa lalu atau mungkin trauma atau apapun. Dan itu yang akan terus membuat hidup kita itu tidak baik begitu. Nah, jadi kemarin itu kita perlu gitu ya. Jadi begini caranya. Sekalipun dosa bisa masuk atau kutuk bisa masuk dari dosa yang masuk itu, yang kita buat atau keluarga kita, itu bisa dipatahkan dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita perkatakan bahwa kita memutus semua ikatan ini gitu. Jadi kita harus ada seperti pengakuan, kerendahan hati di hadapan Tuhan dan memutus. Nah, kalau itu nggak diputus, itu akan berakibat pada hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, begitu. Itu akan berakibat begitu. Dan bahkan nanti ke dalam misalnya rumah tanggamu, keturunanmu. Nah, oleh sebab itu, saat Tuhan menyatakan itu ke kamu begitu ya, kamu harus merendahkan diri gitu ya, dan hanya pengakuan, pertobatan yang sungguh-sungguh, pengakuan sama Tuhan bisa memutus kutuk itu. Nah, jadi kalau kamu bisa ingat-ingat waktu kamu kecelakaan, soalnya kemarin aku ada sempat ngomong sama Elin, waktu kamu kecelakaan, terus kalau kamu lihat-lihat, apakah kecelakaan itu memang normal atau gimana? Aku merasa tidak normal. Kenapa? Karena kayak ada yang aneh gitu. Iya, jadi begini. Nanti kamu coba biar kita ini ya, begitu ya. Karena Tuhan itu ngomong ini gitu. Nah, tapi mengkonfirmasinya ke kamu gitu ya. Karena kamu yang mengalaminya. Begitu. Jadi ada kecelakaan itu yang diserang oleh iblis. Nah, itu dia gitu loh. Roh kecelakaan, roh maut, roh sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Itu semua dari iblis. Gitu. Nah, pada saat itu saya percaya begitu karena sebelumnya juga saya pernah mendapatkan sebuah mimpi begitu sebelum ini gitu ada Tuhan kasih tunjuk ada orang naik motor begitu ya baru sedikit masa cuma karena kodok gitu ya kodok tapi dia akhirnya mati meninggal gitu tapi saya berdoa sama Tuhan siapapun orang itu ditengking gitu ya gitu jadi maksudnya hal kecil cuma karena kodok meloncat ke helmnya dia masih mati di tempat gitu. Jadi roh maut itu dia Tuhan itu bisa kasih tunjuk ke mimpi kita gitu. Bisa saja dengan orang-orang tertentu gitu. Jadi walaupun misalnya kamu nggak saya kenal begitu. Tapi begini Gabriel, kalau kamu udah tahu itu, kamu harus benar-benar jaga hidupmu. Itu. Makanya nanti ini saya bilang ke si Elin begitu ya, supaya kamu benar-benar dilepaskan gitu. Karena dosa itu gini, dosa itu akibatnya nggak satu. Dosa itu akibatnya menjalar. Dan dari satu dosa dia akan menyebabkan dosa yang lain. Gitu. Waktu kamu kecelakaan, kamu berobat kemana? Ya awalnya ke rumah sakit tetap. Ke rumah sakit. Iya. Orang mama gimana kah? Orang mama adakah maksudnya kamu gini aja, kamu terang-terangan aja gitu. Karena ini kita mau membongkar semua cara-cara iblis begitu supaya Tuhan itu mau membongkar yang gelap kepada terang katanya supaya setiap anak-anak terang bisa hidup berkemenangan gitu. Jadi kita jangan malu dengan dosa kita, tapi kita malu kalau misalnya kita simpan dosa kita. Kalau kita malu sama dosa kita tidak akan bisa menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Itu saya nggak pernah kasih tahu dosa saya gitu. Tapi itu caranya iblis bawa saya ke api neraka gitu. Tapi ketika saya tahu itu ya, saya akui gitu. Bahkan sama semua orang saya akui saya tidak malu. Saya bilang begini. Di situ kuasa iblis tidak bekerja lagi gitu. Jadi powerful kalau pengakuan kita dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Itu sangat powerful, sangat luar biasa mematahkan semua kutuk.
Percayalah karena ada kuasa di dalam Yesus Kristus. Gitu. Nah, kamu coba ceritakan biar nanti saya kakak bantu gitu ya untuk melepaskan begitu di dalam nama Yesus. Kamu ceritakan misalnya yang kamu ingat gitu, apakah dari dosamu atau dari dosa orang tuamu begitu. Karena memang kecelakaan itu tuh memang ini. Itu yang saya bilang. Roh maut itu disebabkan oleh iblis gitu. Gitu. Ada banyak orang yang akhirnya meninggal. Tapi bersyukur kalau orang yang nggak meninggal itu pasti ada orang di balik situ yang berdoa sehingga roh maut itu tidak ambil nyawa orang itu. Karena Tuhan punya pekerjaan yang besar kepada orang itu. Gitu. Ya. Ya, jadi kamu puji Tuhan karena Tuhan mau pakai kamu begitu ya. Sehingga walaupun ada roh maut yang diserang oleh iblis ke kamu gitu, kamu tetap diberikan Tuhan kesempatan keselamatan. Gitu. Karena Tuhan punya proyek besar kepada kamu. Gitu. Seperti namamu Gabriel. Ya. Itu proyek besar gitu. Tapi sekarang kamu gitu, sekarang tergantung ke kamu. Coba kamu ceritakan misalnya apa yang pernah kamu perbuat atau mungkin dari orang tua biar nanti kita sama-sama lepaskan segala kutuk keturunan itu. Kalau dari aku sih, kalau masalah ke hal-hal seperti itu aku kurang percaya. Hmm. Nah, tapi kalau dari keluarga, itu yang aku masih kurang tahu. Mungkin aku curiganya ada yang namanya kutuk keturunan. Memang sih entah di mana kemarin ada sempat sesuatu yang ditanam Ditanam di mana? di dalam tanah gitu, Di kampung kah atau di mana? di rumah. Di rumah sekarang kamu tinggal ini? Atau Enggak, di rumah orang tua? yang ditempati orang tua. Oh, jadi orang tua sekarang di mana? Yang ditempati itu, yang di rumah yang ditempati itu? Di daerah Tangerang itu kemarin. Oke, oke. Itu dalam apa ditanam? Misalnya kan biasanya ada tujuannya, mungkin supaya anaknya berhasil, supaya dapat jodoh, atau supaya dapat Nah, berkat. kemarin itu katanya sih supaya tidak sakit-sakitan katanya. Oke, tidak sakit-sakitan, tapi ternyata kamu sakit kan? Kakak Edos, kalau kutuk itu cuma sebentar, tapi akibatnya banyak. Gitu. Oke, yang penting kamu sudah ini. Oke, itu yang satu. Baru apa lagi? Nah itu dia, ya itu semenjak dari situ Hmm. aku agak merasa aneh gitu kan. Hmm. Ada apa dengan diri gitu. Oke. Udah tanya-tanya ya sudah, dari kelakuan, dari sikap pun aneh kurasa gitu. Oke. Oke, baru Hmm. yang kedua. Baru ada sih kemarin sekitar 2 tahun yang lalu. Hmm. Ya namanya keluarga ya, nanti kalau nggak didengar nggak sakit hati kan, kita takut Iya. ya kan. Hmm. Entah apa kemarin dimasukkan ke dalam air, disuruh dimandikan. Oh, oke. Hmm, Itu cuman dalam itulah. acara apa? Itu dalam acara apa? Kemarin itu pas kurang tahu, aku katanya untuk sebagai pelindung, mana tahu ada keluarga yang jahat samamu katanya. Oke. Ya udah Oke. kita ikuti, karena aku pikir Hmm. kalau aku lawan nanti jadi payah Hmm. namanya keluarga ini. Hmm. Hmm. Hmm, itu Oke. dia. Karena aku melihat dari yang dua itu aja yang sering kuhadapi. Hmm. Hmm. Makanya kayak gini kemarin ya, sempat sih ada dari terlintas dari keluarga berkata, nggak ada niat nanya sama orang pintar. Aku bilang enggak lah, aku bilang Hmm. aku masih punya Tuhan kok, Tuhan yang Hmm. berkuasa. Hmm. Semenjak Hmm. itu agak aneh sih mereka ngeliat ke aku gitu. Hmm. Hmm. Hmm, itu Hmm. dia. Hmm. Jadi ya aku makanya kemarin kadang-kadang orang ada ngomong sama aku,
kamu kalau dia ngomong kayak gitu nggak berpikir apa dia sakit hati. Ya kalau aku bilang masa bodoh. Biar manusia sakit hati sama aku, asalkan jangan Tuhan yang sakit hati lah sama aku. Itu dia. Iya. Baru ada lagi kah? Itu aja sih, Kak. Selain sakit penyakit kecelakaan ini, keanehan yang kamu alami belakangan ini, apakah sering mimpi terus didatangi, ada orang yang mendatangi kamu, terus ada orang yang memberi kamu sesuatu? Nggak ada. Cuman di beberapa bulan sih. Nah, sebenarnya aku mimpinya lagi megang Alkitab gitu. Megang Alkitab. Megang Alkitab gitu. Entah kegiatan apa gitu. Cuman aku nggak tahu apa tujuannya gitu. Oke. Setelah itu, selain itu ada nggak? Itu kan Nggak ada lagi. Oke, ya. Ya, artinya gini loh, Gabriel. Makanya saya bilang kan begitu ke kamu toh, karena pasti ada sesuatu hal yang Tuhan mau kerjakan. Pertama, kenapa kamu pegang Alkitab, dan karena iblis tahu gitu rancangan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Alkitab itu sesuatu kebenaran gitu. Itu artinya kamu akan Tuhan pakai begitu. Tapi iblis tidak mau. Maka dengan segala cara dia akan selalu serang. Tapi dia tidak akan bisa masuk kalau bukan kita buka celah. Jadi celahnya itu adalah dari kutuk itu. Jadi dari kutuk perjanjian, karena begini, Tuhan tidak berlawanan dengan firman-Nya. Sekali dia berfirman, gitu, harus itu terjadi. Nah, iblis akan mendikte Tuhan dengan firman-Nya gitu. Makanya setiap orang yang karena dia membuka celah karena kutuk, dari situlah masuk iblis. Gitu. Iblis tidak bisa mengganggu hidup kita selain daripada izin Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan izin kalau kita membuka celah melalui kutuk dosa. Makanya dari orang tuamu, gitu ya, dari orang tuamu, dari yang tadi gitu. Dosa kecanduan merokok, kecanduan main game, kecanduan nonton video-video yang nggak benar begitu, ada nggak kalau yang seperti itu? Mendingan masuknya dilepaskan aja biar tidak ada masuk kutuk dari situ gitu. Gitu. Ada nggak dosa-dosa? Ya. Kalau contohnya kecanduan entah merokok, aku hancur dengan rokok gitu. Oke. Rokok. Kalau main game jarang sih. Ya karena aku orangnya kalaupun di sosial media, aku lebih sibuk sosial media itu untuk kegiatan pelayanan. Oke. Gitu. Ya. Berarti nggak ada lagi? Nggak ada, Kak. Baik. Sudah. Kita ini baru nanti, kamu tahu caranya kan, nanti kamu bilang begini aja, misalnya kayak tadi apa yang kamu sampaikan itu. Misalnya saya mengakui, terus Kak, ya, saya mengakui dosa-dosa yang diperbuat oleh leluhur saya, oleh orang tua saya. Kamu bilang nanti dosa apa itu tadi yang menanam benda-benda, ada ikatan perjanjian dengan kuasa kegelapan melalui benda yang ditanam di dalam rumah, begitu. Dan saya lepaskan semuanya dari kehidupan saya dan saya tutup celah untuk dosa itu. Ya, segala kutuk dari itu apa tadi yang jimat lah ya, jimat. Baru nanti kamu juga, saya mengakui kesalahan yang dilakukan oleh orang tua saya yang telah memberikan iman, ya, itu. Dan saya melepaskannya, dan saya tidak mau berikatan dengan dan saya tidak mau berikatan dengan kutuk itu lagi, ya. Disebutkan jelas yang tadi ya, apa namanya, yang dibuat oleh perjanjian oleh orang tua saya gitu. Gitu. Oke, bisa kan? Ya. Aku mengakui Tuhan. Segala dosaku Bapa.
Baik apa itu yang sudah kumandikan Tuhan? Apa yang tertanam di rumah Bapa? Dan apa yang sudah sempat masuk ke dalam tubuh nih Bapa? Aku tahu Bapa, itu sangat melukakan hati Tuhan. Tahu Bapa, itu membuat Tuhan marah Bapa. Di sore hari ini Tuhan, aku datang ke hadapan-Mu Bapa. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau Tuhan ubahkan Bapa. Aku mau Tuhan pulihkan, ubahkan hidupku Bapa. Pakai hidupku semakin lebih Tuhan. Aku mau Tuhan pakai Bapa. Pakai Bapa. Pakai Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Bapa. Ampuni Yesus. Kerjakan Roh Kudus para Bapak Ampuni Bapa. Kerjakan di dalam Pulihkan hidupku Bapa. Pulihkan hidupku Tuhan. Pulihkan Bapa. Tuhan pulihkan. Pulihkan Yesus. Kau pulihkan Bapa. Aku mau rindu lawatan Tuhan atas hidup. Lawat Tuhan. Aku mengakui segala kesalahanku Tuhan, segala dosaku Bapa. Ini hidupku Tuhan. Aku mau hidupku Tuhan bentuk. Aku mau hidupku Tuhan ubahkan Bapa. Aku mau Tuhan pakai Bapa sebagai alat-Mu Tuhan. Pakai Bapa, pakai Yesus. Pakai Tuhan, ubahkan hidupku Bapa. Lawan hidupku Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Saya lepaskan dalam nama kuasa Yesus, saya lepaskan setiap kutuk-kutuk dosa, setiap kutuk-kutuk dosa yang masuk melalui apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang sudah dia renounce, yang dia sudah akui. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan segala kutuk-kutuk dosa keturunan, kutuk-kutuk dosa pertenunan, kutuk-kutuk dosa perjanjian dengan arwah-arwah, perjanjian dengan kuasa-kuasa setan di dalam hidup Gabriel hari ini. Di dalam nama Yesus, segala akibat kutuk dosa ini terlepas dari tubuhnya, dari roh, dari jiwanya, di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kutuk-kutuk yang dia masukkan ke dalam mulutnya, yang melalui itu iblis mencoba masuk, dalam hari ini saya perintahkan seluruh kutuk ini dilepaskan dari tubuh jiwa rohnya, dan saya perintahkan seluruh roh-roh yang berdiam, yang masuk melalui kutuk ini sekarang keluar dari tubuhnya. Di dalam nama Yesus, keluar dari rohnya, dari jiwa, dari tubuhnya, di dalam nama Yesus Kristus. Segala kutuk dosa dan kutuk roh penyakit yang masuk melalui dosa-dosa kutuk yang sudah dilepaskan. Kami berdoa hari ini, kau keluar segala kutuk-kutuk penyakit dari dalam tubuhnya sekarang, jama bagian yang sakit itu, dan imani dan perkatakan di dalam nama Yesus, segala kutuk sakit penyakit sudah keluar dari tubuhku. Di dalam nama Yesus, setiap kutuk sakit penyakit sudah keluar dari tubuhku. Di dalam nama Yesus, kuperintahkan seluruh kutuk-kutuk sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya, yang ada dalam kelemahan tubuhnya hari ini, di dalam nama Yesus, engkau keluar, kuasa-kuasa kegelapan yang coba mau menghancurkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Gabriel hari ini, keluar engkau dari tubuhnya.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, 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 keluar kau, keluar, keluar, keluar kau dari perut sekarang, keluar kau, keluar, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala roh-roh maut, segala roh-roh maut yang mencoba menghancurkan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Gabriel hari ini, aku perkatakan di dalam nama Yesus, iblis kau keluar, kau tidak punya agenda. Setiap kutuk-kutuk yang ditaruh oleh perjanjian-perjanjian yang coba menghancurkan kehidupan Gabriel hari ini, kami hancurkan, kami tenggelam di dalam nama Yesus. Seluruh kutuk-kutuk, seluruh roh-roh jahat, seluruh tembak-tembakan api yang dikirim kepada Gabriel hari ini, semua kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh maut engkau keluar, roh sakit penyakit engkau keluar, roh yang menghalangi pekerjaan Tuhan engkau keluar, roh kutuk-kutuk engkau keluar di dalam nama Yesus. Kami kirim engkau, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami kirim engkau ke ruang jahanam dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Segala roh-roh sakit hati, roh-roh dendam di dalam nama Yesus keluar di dalam nama Yesus dari kehidupan Gabriel. Dalam nama Yesus Kristus. Terima damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau, dan terima impartasi, dan saya perkatakan urapan Roh Kudus mengalir atas hidupmu, urapan Roh Kudus mengalir atas pelayananmu, urapan Roh Kudus mengalir atas rohmu. Hari ini engkau bebas di dalam nama Yesus Kristus, dan engkau bebas melayani Tuhan. Terima dengan iman, terima dengan iman. Jika engkau belum menerima kuasa daripada Roh Kudus dalam pelayananmu, sejak hari ini minta daripada Tuhan. Saya impartasikan kuasa di dalam diri Gabriel, supaya pelayanannya, supaya pekerjaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam kehidupannya. Tidak ada lagi pintu yang tertutup di dalam pelayanannya. Di dalam pelayanan pertumbuhan rohaninya tidak ada lagi kutuk. Dalam nama Yesus, dia akan menerima karunia-karunia untuk bermimpi. Dia akan menerima karunia-karunia untuk bernubuat, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Impartasi kuasa Tuhan kau nyatakan kepada Gabriel hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Ya, tetap percaya, tetap imani. Jadi setiap nanti pasti akan ada selalu serangan, Gabriel. Pasti akan selalu ada serangan gitu. Nah, caranya kamu reject, kamu harus langsung, karena kadang-kadang ke mimpi dia akan masuk begitu ya. Kadang-kadang ke mimpi dia akan masuk. Ada pekerjaan-pekerjaan iblis yang akan dilemparkan gitu ya, untuk kamu supaya tidak maksimal di dalam melayani Tuhan gitu. Nah, kadang dia nanti akan memperlihatkannya melalui mimpi. Saat kamu menerima itu, kamu harus langsung berdoa, harus harus tolak dalam nama Tuhan. Kamu harus perkatakan, saya milik Tuhan Yesus. Kuasa-kuasa sudah tidak berhak atas hidup saya. Kamu harus memperkatakan, ya stop kamu berbohong iblis, stop kamu berbohong iblis gitu. Karena kebanyakan seperti itu, apalagi yang seperti ini biasanya dia akan diserang gitu. Kadang-kadang seperti tidur seperti kita mau bangun nggak bisa. Nah itu sebenarnya serangan iblis. Kamu pernah pernah seperti itu? Iya, itu serangan iblis gitu. Ya, jadi itu juga kutuk. Itu kutuk sebenarnya, itu kutuk. Gitu. Makanya juga harus kita lepaskan. Mau nggak kamu itu merenounce? Renounce aja, saya bilang saya mengakui, saya melepaskan semua kutuk-kutuk yang diserang iblis kepada saya melalui tidur saya gitu. Supaya kamu tidak seperti ini lagi gitu. Nah, renounce saja, akui segitu supaya itu memutus kutuk iblis. Akui saja biar nanti kita lepaskan. Seperti yang tadi saya mengakui dan saya melepaskan semua kutuk-kutuk yang dikirim iblis kepada saya melalui mimpi gitu ya, sehingga saya tidak bisa, terkadang saya tidak bisa bangun. Kalau bahasa Inggris namanya itu paralyzed sleeping gitu ya. Jadi kayak kita kaku lumpuh gitu. Itu iblis. Ya. Jadi kamu harus renounce supaya itu nggak terjadi lagi. Coba apa maksudnya, akui dan lepaskan. Saya mengakui gitu ya. Saya mengakui dosa-dosa yang masuk melalui kutukan-kutukan yang dikirim kepada saya gitu. Sehingga saya tidur tidak bisa bangun begitu ya, lumpuh ya gitu ya. Ya silakan. Saya mengakui dan saya melepaskan segala kutuk-kutukan iblis, segala dosa yang membuat saya sulit untuk bangun. Saya mau lepaskan itu sore hari dalam nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, saya lepaskan semua kutuk
yang dimasukkan iblis melalui tidurnya sehingga dia lumpuh saat dia tidur, tidak bisa digerakkan badannya, tubuhnya. Dalam nama Yesus semuanya terlepas dari hidup Gabriel, dan saya hancurkan, patahkan kuasa agenda-agenda iblis ini di dalam nama Yesus Kristus. Dia akan tidur dan Tuhan akan memberikan engkau nubuatan-nubuatan, dan Tuhan akan bekerja melalui tidurmu, dan engkau akan menikmati tidur yang nyenyak. Dan saat Tuhan berbicara kepadamu melalui tidur, maka engkau bisa menangkap pesan-pesan Tuhan di dalam tidurmu. Kau terbebas, rohmu terbebas, jiwamu terbebas dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima itu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi itu saja, Gabriel. Tetap kamu apa ya? Ya, tetap ini perkatakan gitu ya, perkatakan. Saya merasakan sudah gitu, sudah lepas begitu ya, sudah lepas gitu. Jadi setiap kali kamu melakukan dosa, penting akui itu, penting akui seperti itu gitu. Kamu bisa nanti ke depan misalnya tiba-tiba kamu melakukan dosa, harus langsung akui dan kamu harus tutup celah dan kamu harus hancurkan, itu saja. Itu. Ya. Jadi kalau yang mimpi tentang Alkitab itu kira-kira kenapa tuh, Kak? Itu berbicara rencangan Tuhan dalam hidupmu. Kan tadi saya udah bilang, Tuhan mau pakai kamu sebagai alatnya gitu. Tapi iblis tidak mau kamu dipakai Tuhan gitu. Itu sebabnya dia kirim roh maut melalui kutuk yang ditaruh oleh orang tuamu gitu. Nah, tapi hari ini kamu sudah dibebaskan, sudah dilepaskan oleh Tuhan dengan kuasa darahnya. Kamu harus tetap pegang itu, bahwa hidupku untuk Tuhan, melayani Tuhan. Karena Tuhan punya pekerjaan gitu dalam kehidupanmu gitu. Ya, sebab itu Tuhan mengirimkan banyak gitu ya. Bahkan ketika kamu nggak tahu itu terjadi, ternyata ada malaikat Tuhan. Gitu. Itulah cara Tuhan bekerja, loh, Gabriel. Kita nggak kenal gitu, tapi Tuhan akan pakai siapapun. Gitu. Itulah saking berharganya hidupmu di hadapan Tuhan. Gitu ya. Oke, Kak. Iya, itu aja, tetap pegang gitu. Tuhan sudah memberikan mandat kepadamu. Alkitab itu berbicara suara Tuhan. Ya. Ya. Jadi kamu milik Tuhan, kamu milik Yesus, kamu dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa suara Tuhan. Itu loh, Alkitab itu udah mandat Tuhan itu loh. Nggak boleh tidak berarti ya. Nggak boleh tidak. Ya. Ya sekarang kamu mungkin masih bekerja ya, tapi suatu saat ini yang Tuhan kasih tunjuk ya. Ini nubuatan ya. Ini nubuatan. Sekarang kamu masih kerja. Tapi satu waktu nanti kamu akan menjadi full hamba Tuhan. Ya. Pegang itu, tangkap itu panggilanmu. Itu panggilanmu. Ya sekarang oke, kamu sedang bekerja gitu, tapi nanti kamu akan Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan banyak keselamatan bagi orang. Tangkap itu nubuatan untukmu. Ya, tangkap itu, tangkap gitu ya. Kalau kamu menyepelekan nubuatan Tuhan, maka kadang-kadang rencana Tuhan tidak tergenapi. Karena Tuhan sudah berbicara kepadamu. Ini apa ya? Tuhan hanya memberi konfirmasi, ya. Mengkombinasi. Kalau katanya satu saksi kurang, tapi kalau dua saksi udah lebih kuat kan, dua saksinya itu kamu sendiri dan perkataan nubuatan yang Roh Kudus taruh di hati saya. Oke, tangkap itu ya. Oke, pokoknya gini, kamu nggak kerja selamanya di tempat ini, di tempat kamu kerja itu. Tujuanmu nanti akan Tuhan pakai untuk lebih mulia, ya, untuk menyatakan. Ya, memang kalau yang Kakak bilang tujuan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu aku udah rasakan. Iya.